Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fadila Septiani dengan NIM 2001955 Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus di Sumedang. Kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai bolehkah ibu hamil mendapat vaksin COVID-19? Sebelum berbicara mengenai vaksin COVID-19 lebih jauh, alangkah baiknya kita mengulas mengenai sejarah dari COVID-19 ini. COVID-19 merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan seseorang disebabkan karena terinfeksi oleh virus yang bernama coronavirus. Nah, virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Selanjutnya, mengenai vaksin, tentu selalu muncul pertanyaan mengenai apa itu vaksin COVID, apa saja jenisnya, siapa sasarannya, adakah syarat khusus untuk bisa vaksin COVID, bagaimana kandungan dari vaksin tersebut, dan berapa dosis yang tepat untuk mendapatkan vaksin corona. Berangkat dari definisi kata vaksin sendiri, dilansir dari web covid19.go.id bahwa vaksin ialah produk biologi yang mengandung antigen, mikroorganisme, atau zat yang dihasilkannya, diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, WHO pun ikut berbicara mengenai fungsi dari vaksin adalah untuk mengurangi risiko terkena penyakit, bekerja dengan pertahanan alami tubuh untuk membangun perlindungan, dan juga sebagai pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular. Selanjutnya, vaksinasi COVID-19 merupakan proses atau tindakan memasukkan bibit COVID-19 yang sudah dilemahkan sebelumnya ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntikan agar seseorang itu menjadi kebal terhadap COVID-19 atau apabila terpapar maka tidak akan menimbulkan sakit yang parah. Selanjutnya, jenis vaksin COVID-19 yang dikenal di Indonesia diantaranya ada Sinovac, ada Sinopharm, ada AstraZeneca, ada Novavax, ada Moderna, ada Pfizer, ada CanSino, dan ada Sputnik V. Apa sih kandungan dari vaksin tersebut? Nah, vaksin secara umum mengandung 4 kandungan untuk memicu sistem kekebalan tubuh. Di antaranya mengandung antigen, adjuvan, pengawet, serta stabilisator. Lalu, berapa dosis yang tepat untuk setiap vaksin? Untuk jenis vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Novavax, Moderna, dan Sputnik V, maka diberikan dengan 2 kali pemberian dengan masing-masing pemberian ialah 0,5 ml per dosis, yang membedakan hanya interval minimal pemberian antar dosis. Selanjutnya, untuk jenis vaksin Pfizer diberikan juga 2 kali pemberian, hanya saja jumlah dosisnya adalah 0,3 ml per dosis. Dan untuk CanSino hanya diberikan 1 kali pemberian dan dalam satu pemberian itu dengan dosis 0,5 ml. Nah, untuk interval minimal pemberian antar dosis untuk Sinovac sendiri ialah 28 hari, untuk Sinopharma yaitu 21 hari, untuk AstraZeneca yaitu 12 minggu, untuk Novavax ialah 21 hari, untuk Moderna 28 hari, untuk Pfizer 21 sampai 28 hari, untuk CanSino tidak ada karena hanya diberikan 1 kali, dan untuk Sputnik V diberikan dengan interval minimal ialah 21 hari. Semua jenis vaksin ini diberikan dengan cara intramuskular atau disuntik. Nah, selanjutnya ialah sasaran dari vaksin COVID-19. Sasaran dari vaksin tersebut ialah mereka yang sehat. Namun, ada pengecualian bagi orang-orang berikut diantaranya lansia yang sedang dalam pemeriksaan, orang dengan hipertensi terkontrol yaitu dengan tekanan darah di atas 180/110 mmHg, orang yang sedang hamil, orang yang sedang demam dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, orang yang mengalami alergi berat, orang yang sedang mendapat pengobatan, orang yang mengidap penyakit autoimun, orang yang memiliki penyakit jantung, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih manfaat dari vaksin itu? Nah, vaksin bermanfaat untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19
dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Nah, dengan catatan vaksin harus diberikan secara lengkap dengan dosis yang sudah dianjurkan. Selanjutnya, pelaksanaan vaksin COVID-19 tidak luput dengan memastikan kesehatan pada tubuh seseorang yang akan divaksin, selanjutnya tidak mengidap penyakit yang bisa mengakibatkan komplikasi dan selalu mematuhi 5M. Lalu efek samping dari vaksin itu apa? Setiap vaksin, setiap obat pasti akan mengandung resiko atau efek samping. Namun ketika dilihat pasti akan lebih banyak manfaat daripada vaksin tersebut. Nah, secara umum efek samping yang timbul dapat beragam, seperti ringan, bersifat sementara, atau selalu tidak menunjukkan efek samping yang terlalu. Nah, secara umumnya vaksin bisa berefek samping seperti demam, nyeri otot, atau kemerahan pada bekas suntikan merupakan hal yang wajar, namun harus tetap dimonitor. Nah, apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dapat dilaporkan kepada Fasiankes tempat pemberian vaksinasi. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh focal point yang ada di masing-masing dinas kesehatan dan dikaji oleh Komite Pengkajian dan Penanggulangan KIPI yang ada di daerah setempat maupun nasional. Selanjutnya, apa sih reaksi setelah mendapatkan vaksinasi? Nah, reaksinya itu ada dua, ada reaksi lokal, ada reaksi sistemik. Di mana reaksi lokal ialah nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, serta selulitis. Dan selanjutnya, untuk reaksi sistemik ialah demam, mialgia, mual, sakit kepala, badan lemas dan lemas, serta artralgia. Lalu, bagaimana vaksin COVID-19 bagi ibu hamil? Nah, WHO mengatakan dan merekomendasikan penggunaan vaksin COVID-19 pada ibu hamil bisa diberikan ketika manfaat vaksin lebih besar daripada potensi risikonya. Namun WHO tidak merekomendasikan tes kehamilan sebelum vaksin. WHO juga tidak merekomendasikan menunda kehamilan atau mengakhiri kehamilan karena vaksinasi tersebut. Wanita hamil yang harus diberikan informasi tentang vaksin COVID-19 dalam kehamilan, apa itu manfaat dari vaksin dalam konteks epidemiologi lokal, serta hanya sedikit data yang tersedia untuk menilai keamanan vaksin dalam kehamilan. Lalu ada kabar baiknya. Kabar baik, ibu hamil sudah boleh vaksin COVID-19. Hal ini dilansir dari Instagram Pandemic Talks yang diunggah pada tahun 2021 dengan syarat ibu hamil vaksin COVID-19 ialah usia kehamilan yang dianjurkan adalah 13-33 minggu. Tekanan darah harus di bawah 140/90 mmHg dan harus mendapatkan rujukan dari dokter pemeriksa kehamilan. Selanjutnya, ibu hamil dengan gejala khas seperti bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, dan lainnya harus ditinjau ulang sebelum divaksinasi. Jika memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes, harus dalam kondisi yang terkontrol. Jika memiliki riwayat autoimun dan tengah menjalani pengobatan, wajib mendapatkan persetujuan dari dokter pemeriksa. Pada ibu hamil yang memiliki riwayat alergi seperti alergi berat, harus mendapatkan perhatian khusus. Tak hanya itu, efek samping pasca vaksinasi juga bisa diwaspadai. Nah, selanjutnya apa rekomendasi vaksin untuk ibu hamil? Yaitu ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, serta Sinopharma. Melalui POGI, vaksinasi COVID-19 dianjurkan diberikan mulai kehamilan di atas 12 minggu dan paling lambat usia kehamilan ialah 33 minggu. Informasi ini juga dilansir dari Instagram Pandemic Talks yang diunggah pada tahun 2021. Nah, jadi bagaimana Bunda? Apakah sudah siap untuk divaksin? Untuk selebihnya, maka harus didiskusikan dengan dokter sebelumnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Bersama kita lawan Corona, tebas berita hoax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.